Eh, Sebentar, saya ini buka berita acara perkuliahannya. Tata tulis ilmiah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang LaTeX ya, tentang pembuatan artikel ilmiah menggunakan LaTeX gitu ya. Jadi kalau semester lalu itu tool yang digunakan Overleaf. Jadi tool ini basisnya online sehingga Anda kalau ingin membuat dokumen berbasis LaTeX cukup login ke website Overleaf dan Anda langsung bisa menggunakannya. Nah, sebentar ya. Pak, Pak, Ya. Pak, di tempatnya Koni mati lampu, Pak. Oh, ya ya. Nanti yang mati lampu bisa bisa menyusul sebentar ya. Ini ada Iya, Bu Fani ngechat sebentar. iya baik, Pak. Oke ya, saya terusin ya. Kalau semester lalu itu kita make tool yang namanya Overleaf. Overleaf ini online ya, online. Nanti kita bisa langsung menggunakan gitu. Nah, karena ini corona ini ada rekan-rekan dosen yang kelas paralel kita, maksudnya itu yang menggunakan offline gitu. Kenapa menggunakan offline? Maksudnya itu untuk menghemat ini pulsa katanya. Jadi nggak sering pergi ke web karena menghabiskan data katanya. Nah, terserah nanti kalian pilih yang mana. Di kelas saya kalian boleh pakai overlay dan kalau kalian menggunakan offline juga boleh. Nanti akan kita tunjukkan ya. Sebentar.
Oke, nanti kita akan tunjukkan ya, akan kita minta maaf ya, ke interrupt terus. Nanti kita akan tunjukkan khususnya yang offline ya. Yang offline ini, kalau yang online kan Anda bisa langsung pakai ya, bisa langsung pakai. Tapi yang offline ini ada beberapa hal yang harus Anda install gitu. Dan yang besar itu adalah ini nginstall engine-nya LaTeX. Kalau di Windows itu pakai MikTeX ya. Di Linux ada beberapa pilihan, tapi kebanyakan orang pakai MikTeX. Nah. Oke, sebentar, saya akan ini berikan teorinya ya, teori tentang ini apa penulisan menggunakan LaTeX. Oke. Ini sudah saya upload ininya bukan ini ya, bukan PPT, tapi ini PDF file yang dibuat dari file ini PPT. Oke, kita mulai ya. Sudah kelihatan ya file saya, file presentasi saya? Sudah, Pak. Oke.
Kita hari ini akan membahas tentang penggunaan LaTeX ya. LaTeX, tapi teorinya aja. Nanti prakteknya akan saya tunjukkan ya. Dan saya tunjukkan bagaimana LaTeX itu bisa digunakan eh, digunakan di offline gitu ya. Apa aja software yang diperlukan gitu. Oke. Oke, LaTeX itu pengucapannya ini apa? LaTeX gitu ya, pengucapannya. Bukan LaTeX gitu, tapi LaTeX gitu. Ini adalah paket atau perangkat lunak yang menggunakan mesin typesetting ya, typesetting, namanya tag. Tag ini diperkenalkan pertama kali oleh kembangkan oleh Lizzie Lamport. Ini adalah gambar Lizzie Lamport, ya. Oke, kita teruskan. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Oke, ini kalau kita membandingkan dua buah software untuk memproses teks. Satu adalah LaTeX, satu adalah Microsoft Word ya, MS Word gitu ya. MS Word itu ininya fiturnya adalah WISI atau kita baca WYSIWYG. WYSIWYG itu sebetulnya singkatan ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu WYSIWYG? What you see is what you get. Nah ya betul. Jadi apa yang Anda lihat itu Anda ya apa yang itu Anda dapatkan gitu. Kalau misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini kan saya lihat ya. Saya lihat seperti ini. Nah, nanti kalau saya print gitu ya. Saya print. Nah, ini saya akan mendapat tampilan yang persis sama. Itu namanya WYSIWYG ya. Nah, kalau LaTeX itu agak berbeda. Dia nggak WYSIWYG. Contohnya seperti ini ya. Kalau di offline, ini sekalian ya. Saya biasanya menggunakan tool untuk ngedit itu namanya WinEDT. Tapi tool untuk editingnya itu banyak, bukan WinEDT saja. Ya, Anda bisa nyari di di Google namanya software untuk edit LaTeX gitu ya. Ini toolnya, contohnya cara makainya ini nyarinya seperti ini. LaTeX editor Windows. Ini kalau Anda pakai Windows ya. Ini ada TextMaker sama ya, TextMaker. Ini bukan engine-nya, ada Text Studio ya. Ada juga yang Text Studio ini open source gitu ya. Nah, itu Anda bisa gunakan. Nggak harus menggunakan WinEDT. Nah, kalau Anda ingin menggunakan WinEDT, ini adalah editor LaTeX yang berbayar. Artinya dia tidak gratis. Ya. Oke, dari sini ada yang ada yang ditanyakan? Belum ya? Paham ya? Oke, nanti kita akan bahas komponen apa aja yang ada yang diperlukan waktu kita menggunakan LaTeX di Windows maupun di operating system yang lain. Oke, kita teruskan. Ini jadi perbandingan Microsoft Word dengan LaTeX. Kalau LaTeX itu bukan WYSIWYG, tapi dia basisnya teks, seperti Anda lihat. Ini ada script LaTeX ya. Ini contoh
contoh ini contoh untuk penulisan proposal tugas akhir ya. Kalau nggak salah ini, bentar, saya compile. Saya kan nggak bisa lihat ya ini TA-nya siapa gitu ya. Nah ini, bentar, saya lihat. Oh, bentar. Saya compile aja ya. Nah, dari skrip LaTeX tersebut, kalau kita ingin melihat dokumen ini, resultnya atau output dari ini skrip LaTeX ini, kita bisa melakukan compiling ya. Compilernya macam-macam ya. Ada bisa pakai PDF Texify, ada LaTeX, ada AMS Text, nah ada LuaTeX, macam-macam. Jadi kalau di WinEDT dia support beberapa compiler gitu. Tapi yang termudah dan sering saya gunakan, saya lebih suka menggunakan PDF Texify gitu ya, karena dia otomatis gitu. Kalau saya bisa juga menggunakan LaTeX, tapi dia tidak ngelink ke ini, ke PDF Viewer. Nah, kalau PDF Viewer, kita bicara tentang PDF Viewer, ininya macam-macam, softwarenya macam-macam juga. Ada Adobe Acrobat Reader, ada Adobe Acrobat Pro, macam-macam. Apapun beberapa browser tuh support untuk view LaTeX, gitu ya. Saya bisa sekarang coba saya tunjukkan bagaimana kita mengcompile LaTeX ini menggunakan PDF Texify dalam tool untuk editor LaTeX namanya WinEDT. Ini saya tinggal klik compile, ini artinya compile. Nah, kita tunggu hasilnya. Nanti hasilnya kalau kita pakai PDF Texify, dia akan langsung dikirim ke Microsoft Word. Nah ini sekalian adalah template untuk tugas akhir di Fakultas Informatika. Ya, ini ininya template-nya. Ya, nanti kalau kalian ini mengambil TA itu ininya template kalau menggunakan LaTeX menggunakan ini. Ya. Ini isinya template tugas akhir mahasiswa informatika ya. Jadi kalau kita lihat dari daftar isinya, kita lihat untuk tugas akhir, ini tugas akhir 1 ya. Ini isinya adalah pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, dan desain sistem. Itu. Kira-kira ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tentang LaTeX, perbedaan LaTeX dengan Microsoft Word. Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita teruskan. Nah, ini proses, jadi saya ulangi, proses untuk membuat dokumen di LaTeX. Kalau ini prosesnya ada dokumen teks, terus nanti kita compile menggunakan compiler LaTeX, ada PDF Texify, ada LaTeX, macam-macam ya. Nah, nanti baru kita buka hasilnya itu hasil dari compiling tadi dalam format PDF ya. Nanti kita baru bisa buka di ini viewer PDF. Nah, ini contoh sederhana format atau struktur dari skrip LaTeX ya. Kita harus kalau membuat dokumen LaTeX itu harus pertama kali adalah mendeklarasikan dokumen LaTeX itu ya, panggil dokumen kelas ya. Contohnya ini, terus ini ya, kalau kita mendeklarasikan dokumen itu di sini ya, end dokumen. Nah,
ini apa yang ini slash dokumen kelas AMS mat. Ini artinya kita memanggil library. Nah, jadinya dokumennya seperti ini. Ada yang ditanyakan dari sini? Pak, Ya. itu library-nya download lagi atau gimana, Pak? Nah, kan saya tadi sudah ini ya, sudah singgung. Kalau ada dua teknik, Anda bisa menggunakan ini yang online, dan Anda bisa menggunakan yang offline. Ya, yang online Anda tinggal pakai. Namanya softwarenya Overleap. Overleap udah saya ini ya, udah saya singgung di perkuliahan yang pertama. Ya, coba Anda buka yang slide yang perkuliahan pertama tentang overleaf. Nah, ini. Anda tinggal ini kelihatan ya Windows saya kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Nah, ya. Ini Anda tinggal login ya. Tinggal login dan nanti Anda bisa lakukan di sini. Saya pun belum register karena saya lebih banyak kerja secara offline gitu. Contoh ya. Coba semuanya mungkin sekarang buka Overleap bisa. Kita coba sekalian. Sekalian saya juga belajar tentang Overleaf ini. Terus terang kalau saya seringnya pakai offline gitu. Bisa di semuanya buka Overleaf. Silakan. Oke, silakan semuanya nyoba buka Overleap dan kalau belum punya account, silakan untuk register dulu. Nanti saya akan panggil 1 atau 2 orang mahasiswa untuk mendemokan pemakaian Overleap. Oke, silakan. Saya kasih 5 menit untuk register bagi yang belum punya ke Overleap. Oke, silakan sambil Anda register, saya akan absen satu-satu. Tolong di on-kan, saya ingin melihat Anda pada waktu saya panggil.
Will Rades, Chris Novel Purba. Mana? Nggak hadir ya? Oke. Fahran Fadlur Jamaluddin. Hadir, Pak. Hadir ya? Arif Jundi Firdausi. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, Arif. Ardian Fahmi Sabani. Hadir, Pak. Di on kan, Mas? Masa saya ngelihat Iya, kucing? Pak. Sebentar, Pak. Ada trouble sedikit. Oke. Sambil ya, yang nggak saya panggil terusin. Oh, sudah kelihatan, Pak. Ya. Ardian Fahmi Sabani. Hadir. Mana? Sebentar, Mas, jangan. Coba Ardian mana? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ini kameranya Oh, udah iya, nyala iya. di saya. Oke. Pak izin, Pak. Katanya Wirades katanya hadir, Pak. Ya mana tapi? Itu, Aji Pak. Sasongko. Wirades videonya nyala, Pak. Tapi mic-nya katanya, Pak. Oh ya. Ya, oke. Aji Sasongko mana? Hadir, Pak. Oke. Nabil Anwar. Enggak hadir. Rivaldi Tats Rial. Hadir, Pak. Salsabila Ansa Salasa. Hadir, Pak. Salsabila mana? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke, Mbak. Diki Wahyudi. Mana Diki? Nggak kelihatan ya? Oke. Pak, izin Nabil Anwar hadir, Pak. Tadi mic-nya trouble, Pak. Oke. Nabil Anwar Fauzi ya. Iya, Pak. Kalau Aji lupa saya. Haji Sasongko. Iya, Pak. Oh, ada ya. Aji Sasongko ini. Ada, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Oke. Diki Wahyudi. Nggak ada ya. Syarifatul Aisyah. Hadir, Pak. Di on kan, Mbak? Videonya. Udah, Pak. Mana itu? Apa ya? Cuma bunderan. Oh, nggak bisa Beneran nyala apa itu? berarti, Pak. Nggak bisa nyala. Ini di saya udah on, Pak, kameranya. Oh. Ini nggak bisa. Coba dibenerin ya, Mbak ya. Iya, Nanti Pak. soalnya kalau ada kuis atau ujian, saya minta on-kan semua videonya. Biar Baik, nggak ada Pak. cheating ya. Ya. Oke. Diki Wahyudi tadi hadir nggak? Saya Hadir, lupa Pak. ini. Mohon maaf, Hah? tadi mikrofonnya kayaknya nggak nyala. Oh iya, ada Diki Wahyudi. Kalau Dwiki Lazaro, Hadir, Pak. oke. Elsa Jelistasari, Hadir, Pak. mana? Oh, ya. Oh, oke. Erbina Selvia
IR itu apa? Angin-angin. Hadir? Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. PR itu apa, Mbak? Boru, Pak. Singkatan ya? Iya, Pak. Apa singkatannya? Iya, itu boru. Kepanjangannya boru. Boru. Oh, Boru. Oke, Boru. Muhammad Juldan Naufal. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Muhammad Faris Abdussalam. Hadir, Pak. Oke. Milzam Dwi Kirana Setiaji. Oke. Fatih Adawi Ahmad. Hadir, Pak. Oke. Riko Fedia Saldi. Hadir Pak. Oke. Rinaldi Jasmi. Rinaldi Jasmi. Hadir, Pak. Renaldi Prama Okta. Hadir, Pak. Oke. Divo Elza Pratama. Divo Elza. Nggak ada ya. Ahmad Al-Ghozi Ramadhan. Divo hadir ya. Divo kenapa ininya? Mic-nya mana? Nggak ada suaranya, Divo. Oke, saya ulangi. Ahmad Al-Ghozi Ramadhan. Nggak ada ya? Oke. Koni Tria Safira. Hadir, Pak. Oke. Artika. Hadir, Pak. Rifki Asep Sutrisna. Hadir, Pak. Mana? Saya, Pak. Oke. Andri Marwan Tua Silalahi. Hadir, Pak. Oke. Nur Aprianto. Yes. Hadir Pak. Mana? Oke. Oke, ini saya mau nanya ini. Mungkin yang baru-baru ya, terutama bagi yang baru-baru. Prerequisite untuk mata kuliah tata tulis itu adalah ngambil TA1 ataupun TA2. Bagi yang baru ya, kemarin jumlahnya kan baru 23 ya. Bagi yang baru, apakah sudah ngambil ini? Sudah ngambil apa? TA1 ataupun TA2? Saya nggak hafal ya. Apa yang baru sama yang sudah masuk kemarin itu siapa aja? Kira-kira gimana? Yang baru siapa aja ini? Yang baru masuk ini hari ini? Al-Ghozi, Pak. Ya, Al-Ghozi. Kira-kira gimana, Mas? Sedang ngambil atau TA1 ataupun TA2 atau gimana? Bagi yang apa? Dari D3 kemarin ada dispensasi ya. Dispensasi boleh ngambil mata kuliah ini. Tapi bagi yang angkatan 2019 itu sepertinya akan dialihkan ke mata kuliah lain. Nah, untuk yang siapa tadi? Al-Ghozi ya? Itu Iya, Pak, Al-Ghozi, Pak. angkatan berapa, Mas? Angkatan 40 izin, Pak. Oh, angkatan 40. Oh ya, boleh kalau angkatan atas. Yang lain? Yang Pak, minggu kemarin nggak hadir?
Maaf, saya kan sama Ya, Rizky Andi. Asep Sutrisna, itu kan ekstensi Pak. Oh, ekstensi. Ya, kemarin boleh. kita batch 4 Pak. Oke, boleh kalau ini ekstensi. Yang lain? Saya Pak Andri, Ya, Andri mahasiswa silakan. ekstensi juga dari D3. Oke. Oh izin Pak, dari D3 Pak, angkatan 40 baru ekstensi batch 4. Oke, siap. Oke, silakan, saya sudah submit ininya. Bagi yang belum ke absen, silakan komplain sekarang. Pak, saya juga Pak, Rizky Asep Sutrisna, ekstensi Ya. juga Pak. Oh iya, nggak masalah kalau yang ekstensi, tapi kalau 2019 saya disuruh melaporkan untuk dipindah ke mata kuliah lain. Oke, silakan dilihat ininya di Igrasias. Yang belum ke absen silakan komplain, nanti saya perbaiki. Oke, nggak masalah ya, udah semua ya. Oke, berarti yang nggak masuk hari ini cuma 1 orang, atas nama Ahmad Al-Ghozi Ramadan. Saya Pak Ahmad Al-Ghuzi Ramadan Pak. Oh, hadir ya? Hadir Pak. Oke, maaf. Untuk Udah minggu Mas, yang lalu coba dicek Mas, coba dicek. Pak izin bertanya, Ya, yang absen untuk minggu yang lalu gimana ya kalau baru masuk kuliah, mata kuliah ini? oh minggu yang lalu pengenalan tata tulis ilmiah ya. Slide-nya ada di Classroom ya, bisa di-download di Classroom. Untuk itu absensinya gimana Pak? Masih dibuat hadir atau gimana? Ya karena baru masuk hari ini ya masa dihitung hadir. Izin Pak, karena kan kami batch 4 Pak. Iya, Di peraturan panduannya gini. Nggak masalah kan baru masuk hari ini kan ya. Jadi kalau misalkan ketinggalan satu pertemuan, saya kira nggak masalah. Kan untuk ujian itu kehadiran 75% ya. Jadi menurut saya nggak masalah, nggak harus dipaksakan nggak hadir, terus diabsenin hadir. Itu malah nanti membingungkan. Paham ya? Untuk slide-nya bisa diunduh di Classroom. Semua materi untuk sinkron itu saya pull di Classroom supaya enak. Ya, nanti kalau ada kuis saya juga akan mengusulkan ke dosen paralel untuk dibuat di Classroom. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan saya masih belum gabung di Classroom nih Pak. Ya, nanti dituliskan di grup email yang resmi dari Telkom ya, yang student itu. Nanti saya masukkan ke Classroom bagi yang baru. Oke Pak, baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita balik lagi ke topik pembicaraan kita tentang overlap tadi. Silakan, saya akan panggil 1 atau 2 orang mahasiswa untuk mendemokan pemakaian overlap. Oke, silakan. Saya kasih waktu tambahan lagi karena tadi terinterrupt untuk absensi. Saya kasih 5 menit lagi, silakan. Semua nyoba overlap. Ya, saya nanti akan pilih ajak gitu ya.
Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Kalau mengambil mata kuliah tata tulis itu harus mengambil TA dulu, Pak, atau gimana, Pak? Iya, bagi yang ini prerequisite-nya sebetulnya seperti itu. Jadi yang sedang mengambil tugas akhir 2 atau ini penulisan proposal itu boleh dianjurkan untuk mengambil tata tulis gitu. Nah, tapi bagi yang angkatan atas kemarin ada perkecualian juga bagi yang ekstensi gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, semuanya kalau sudah ini sudah join ke Overleap ya. Silahkan dicoba create first project yang saya tunjukkan di slide tadi. Jadi kita coba membuat Hello World dokumen dari menggunakan Overleap. Silakan di-compile juga. Anda bisa ini ya, download ininya, slide presentasinya yang saya tunjukkan ke Anda tadi di Classroom. Pak, izin belum masuk Classroom, Pak. Oh iya, ditulis di ini ya Mas, ditulis di grup, nanti saya tambahkan. Oke, silakan. Udah ya, udah semua ya. Saya akan panggil ini secara acak untuk mendemokan Hello World di Overleap. Ya, coba Farhan bisa ini videonya bisa di-on kan, coba Farhan. Ya, silakan Mas. Coba tunjukkan ke kita, ke saya dan juga kawan-kawan Anda untuk Hello World LaTeX seperti yang ada di slide yang kita bahas tadi. Silakan. Silakan ini ya, present ya, present. Oh, ini dari ininya ya, dari template-nya ya. Oke. Silakan dijelaskan, Mas. Ini struktur dokumennya seperti apa? Ya, jadi ini yang seperti tadi, bahwa yang pertama itu ini dokumen kelas, bahwa kita sudah menyiapkan dokumennya.
Untuk titelnya kan ini sebagai titel bahwa tadi membuat first project dengan nama projectnya apa. Saya di sini menyebutkan latihan. Terus ini author itu apa? Ini kan tadi kita menggunakan email masing-masing. Di sini email saya yaitu Fadlur FJ. Untuk datanya di sini September. Di September 2020. Maka di sini ada mulai bikin dokumen. Kita sudah mulai dokumen. Pertama, untuk membuat di sini kan section sudah ada template-nya dari bawaan dari sininya. Untuk section kita ada ini introduction. Untuk section selanjutnya bahwa saya tadi mencoba bahwa section itu di bawah introduction sendiri. Seperti itu. Untuk penjelasan yang lain mungkin saya akan belajar ada di overlay-nya sebagai sintaks untuk LaTeX itu sendiri. Oke, baik. Seperti itu, Pak. Yang saya pahami sekarang. Ya mungkin sambil belajar ntar mengerti sendiri. Siap. Jadi nanti untuk beberapa dosen ya mewajibkan juga pembuatan skripsi atau TA itu menggunakan LaTeX gitu. Karena formatnya lebih mudah artinya kontrol itu lebih mudah dibuat gitu. Kalau mahasiswa diminta untuk menggunakan LaTeX gitu ya. Formatnya akan seragam. Kalau di Microsoft Word karena WYSIWYG ya, variasi itu cenderung lebih besar. Ya, variasi output dari dokumen TA yang dihasilkan. Kalau LaTeX itu saya kasih template-nya seperti ini, Anda tinggal ngikutin template itu. Sehingga dokumennya ini kalau dari riset itu hampir variasinya itu kecil dibanding yang Microsoft Word. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan dari yang lain? Coba saya ingin sekarang dari ini, saya milih satu lagi. Ini sudah cukup, Pak? Gimana? Ya, silakan Mas, ditutup. Saya akan ini panggil satu lagi. Oke, saya minta coba Salsabila Ansa Salasa. Silakan, Mbak. Ada Salsabila? Ini login dua akun ini. Silakan Salsabila. Enggak ada ya Salsabila. Halo. Oke, Salsabila enggak ada. Coba Erbina Selvia Boru Perangin-Angin masih online nggak? Erbina? Iya Pak, sebentar Pak. Oke, silakan. Nanti kalau ternyata ini ya setelah di absen masuk banyak yang lari, nanti saya akan buat peraturan baru. Dipanggil nggak ada. Silakan Erbina. Bentar Pak, ini laptop saya nge-stuck. Ya, gimana Mbak? Yang rusak apanya? Oh, laptopnya rusak. Oke. Nge-stuck Pak gitu. Oke. Jadi dia nggak bisa. Coba ini restart dulu ya, restart dulu nanti join lagi. Oke Mbak, nggak apa-apa. Saya akan tunjuk yang lain dulu.
Sarifatul Aisyah. Coba Mbak. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak. Coba Mbak. Oke, Udah silakan. muncul, Pak. Oke, silakan dijelaskan Mbak. Gimana? Punya saya seperti yang tadi sih, yang pertama, kalau yang ditanya itu tuh dia kayak nampilin judul dari dokumennya itu. Terus habis itu ini autornya tuh pakai yang tadi saya kan ke email atas nama ini. Jadi nampilin emailnya yang tadi login. Terus date-nya itu buat nampilin kapan kita tuh mulainya tuh kapan buat ngebuat dokumen ini gitu. Terus bikin tuh dia masuk ke dokumennya. Nah, terus section dia kayak subbabnya gitu. Oke. Oke, paham ya semua ya. Jadi setiap kita memulai skrip LaTeX, kita harus menuliskan harus menuliskan bikin dokumen. Jadi kalau kita nggak mendeklarasi ini sebagai sebuah dokumen, ini nggak akan diakui sebagai skrip dokumen, gitu ya. Kita harus ini mandatory ya. Artinya Anda harus mendeklarasikan bikin dokumen. Nah, kalau Anda ini buka deklarasi bikin dokumen, itu harus Anda akhiri end document gitu ya. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya sedikit ngulik tentang bagaimana kan itu kan ada subbab terus paragrafnya. Sedangkan paragraf itu sendiri kan harus ada skripnya. Nah, skripnya itu di dalam dokumen atau di luar dokumen ya Pak? Skrip yang mana yang Anda maksudkan? Kayak misalnya kan kayak set length parinden 4 cm, 4 em. Nah, itu harus di dalam skrip bikin dokumen atau di luar bikin dokumen ya Pak? Ya, mungkin Anda bisa presentasikan yang Anda tanyakan, nanti coba kita ini. Karena bayangin susah, coba silakan. Nah, ini Pak seperti ini Pak. Kan ini kan skrip untuk bikin paragrafnya nih Pak. Kita tuh harus ini bikin di luarnya setiap ingin kita ubah kayak font ataupun kayak paragraf ataupun kayak ini skripnya harus di luar, tetap di luar atau di dalam kalau Anda deklarasikan di atas gitu ya, ini akan berlaku untuk seluruh dokumen ya. Tapi kalau Anda deklarasikan ini misalnya di setelah section, itu hanya berlaku di section itu. Paham ya? Ya, paham Pak. Oke, ada lagi? Jadi nggak ada kesulitan ya, mudah ya, pakai overlap, langsung tune in gitu lah. Langsung paham gitu. Untuk ini overlap seperti Anda lihat. Terus terang ini saya juga pertama kali memakai overlap ya. Saya biasanya pakai yang offline gitu. Anda hasil yang hasil dari dokumen skrip yang Anda tulis di sebelah kiri itu hasilnya ditampilkan di sebelah kanan. Jadi kalau di menu overlap. Saya izin ini ya, presentasi dulu ya. Bentar. Kelihatan ya Windows saya? Kelihatan nggak? Halo?
Kelihatan ya, ini ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah hasilnya. Hasil compiling yang sebelah tengah ini. Dan Anda lihat ininya dokumen utamanya adalah main tag. Ya, main tag. Dalam LaTeX gitu, kita bisa membuat beberapa dokumen nanti untuk disatukan dalam main tag. Ya. Misal kita membuat main tag di sini, terus nanti kita akan call beberapa dokumen seperti yang saya tunjukkan ke Anda tadi yang offline ya. Jadi misal bab 1.tag, bab 2.tag, bab 3.tag. Nah, nanti kita akan bisa panggil ke dalam main tag. Di dalam satu project itu hanya ada satu main tag. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Pak, izin bertanya, Pak, ada ikon-ikonnya doang. Oh, ikon-ikonnya doang. Iya, Pak. Cuma ada ikonnya doang, Pak. Bentar. Select window. Select window kalau Firefox, saya tadi klik Firefox atau harus entire screen ya? Maksud saya ingin fokus ke ini aja. Udah entire area aja. Kelihatan ya sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, kalau ini kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah utama, wajib, atau istilahnya mandatory, yang harus Anda tulis kalau Anda ingin membuat dokumen LaTeX, seperti yang saya jelaskan tadi. Bikin dokumen, end dokumen gitu ya. Ini section itu membuat subbab ya. Ini section itu membuat bab, bukan subbab. Introduction gitu. Oke. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan package atau class ya, ini kita harus deklarasikan di sini. Use ini. Nah, ininya apa? Hasil dari script ini kalau kita compile, ini hasilnya adalah di sebelah kanan ini. Kalau kita melakukan perubahan atau editing terhadap script, kita harus merecompile sehingga hasilnya bisa terlihat di sebelah kanan. Contoh gitu ya, introduction 1 gitu. Ini kan belum terlihat ya. Nah, kita harus recompile supaya perubahan yang kita buat di sini adalah ngefek. Ya. Outputnya seperti apa? Kita recompile. Ya, gitu seperti itu. Ada yang ditanyakan dari apa yang kita bahas barusan? Silakan. Pak, izin live, Pak. Ada ini. Terima kasih, Pak. Alasannya ada di WA, Pak. Gimana? Izin live, Pak. Terima kasih. Oh, kenapa? Ada ini, Pak. Ada pekerjaan, Pak. Alasannya ada di saya WA, Pak, secara pribadi. Terima kasih, Pak. Oh. Algozi, Pak. Algozi. Staf ahli IT dan data BNPB. Nah, ini dia gimana ya? Oke, kita lanjutkan.
Itu tadi kalau kita pakai overleaf ya, kalau kita pakai overleaf. Jadi semua library sudah ada di sana, gitu ya. Nah, gimana sekarang kalau seandainya kita pakai yang offline, maka kita harus menyediakan sendiri ininya engine LaTeX-nya dan juga text editornya. Nah, kalau Anda ikut saya, gitu ya, Anda harus menginstall yang namanya satu, itu adalah MikTeX. Ya, MikTeX. Bentar, saya ini ya, MikTeX. MikTeX. Saya show-kan dia. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Untuk text editor itu bebas Pak? Bebas. Kalau misalkan saya pakai apa kemarin tuh Text Studio, nah kalau dibuka di MikTeX itu apakah dokumennya itu sama gitu Pak? Apakah bisa dibuka Pak? Sama. Soalnya, Untuk ini ya, untuk editor LaTeX-nya, Anda pakai Notepad pun bisa. Ya, saya kemarin pernah ada problem sih Pak. Jadi pas dibuatnya di MikTeX, terus kita ngopennya di Text Studio itu nggak bisa gitu Pak. Nggak tahu karena apa gitu. Mungkin kita harus recompile ya Mas ya. Harus recompile ulang dokumen tersebut gitu. Makanya saya akan jelaskan satu-satu apa komponen yang diperlukan untuk mempunyai atau menjalankan atau membuat dokumen LaTeX secara offline, bukan online. Saya akan jelaskan satu persatu. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Bentar. Saya nggak bisa share screen. You must grant permission in order to share screen. Ini ada yang lagi present ya sekarang? Nggak ada Pak. Ini tapi saya nggak bisa present nih. Dismiss. You must grant permission. Siapa yang ini saya ya? Gimana nih? Saya nggak bisa share screen. Ada yang tahu? Ya. Oh, oke. Saya live dulu ya, sebentar. Ya Pak. Halo? Oke ya? Oke, saya coba present lagi. Nggak bisa tuh. Mana ya? Ada yang tahu? Oke, coba.
Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada, Oke. Pak. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah ini ya, sudah berakhir ya, ini jam 10-an ya. Jadi ininya mungkin bisa diteruskan sendiri ya, dengan belajar di rumah, dengan slide-nya sudah bisa di-download tadi ya. Nah, nanti untuk yang offline gitu ya, saya akan teruskan minggu depan ya. Kira-kira apa ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Nanti kayaknya, Pak. Nanti ya. Oke, silakan dieksplor sendiri ya, Mas-mas dan Mbak-mbak ya. Nanti model perkuliahannya akan kita lakukan seperti ini gitu ya. Jadi saya akan usahakan menunjuk secara random ya satu dari kalian untuk mendemokan gitu. Ya ini untuk melihat seberapa seberapa besar penerimaan kalian terhadap apa yang kita kasih dalam perkuliahan. Kalau nggak ada yang nanya, perkuliahan bisa kita akhiri. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah. Dadah. Bye-bye. Dah. Dadah ya, dadah. Ya Kalau mana KM. KM. Bukannya masih lama ya?